Halo semuanya, aku Putri Habibi. Terima kasih telah memilih kelas membuat aneka resep jajanan manis untuk juru masak. Kelas ini akan membekali teman-teman dengan ide dan keterampilan yang mumpuni agar dapat membantu teman-teman dalam merencanakan usaha kuliner yang didambakan, serta mengajarkan tentang resep populer masa kini dan mengembangkan idenya. Dilengkapi juga dengan tutorial memasak yang mudah, sederhana, hingga teman-teman dapat mengembangkan ide dan berinovasi dalam memulai usaha. Nah, aku mau jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, perkenalkan nama saya Tiara. Halo Tiara, Kak mau boleh share tips dan trik untuk jadi pengusaha muda? Oke, terima kasih Tiara udah berpartisipasi untuk bertanya ya. Oke, aku jawab. Nomor satu, yang pertama adalah jangan malas melakukan riset dan analisis tren. Riset dan analisis tren merupakan salah satu fondasi utama yang mesti kamu lakukan ketika sedang mencari ide bisnis. Gimana caranya untuk melakukan riset dan analisis tren? Pertama, kamu bisa menyebar kuesioner kepada target market kamu. Lalu olah data hasil kuesioner tersebut menjadi data yang mampu mendukung bisnis kamu nanti. Itu ada hasilnya adalah sebuah insight yang bisa membantu kamu memperluas atau mengembangkan produk kamu. Jangan lupa untuk menganalisis potensi bisnis yang kamu sedang jalani. Pikirkan apakah bisnis yang kamu jalani itu bisa berjalan lama. Bagaimana saingannya, berapa jumlah modal yang dibutuhkan, di mana lokasi yang tepat, dan sebagainya. Kemudian nomor 2 nih, mulailah hobi yang kamu suka. Mulai dari hobi yang kamu suka. Masih bingung mau bisnis apa? Langkah selanjutnya saat mencari ide bisnis adalah mengidentifikasi hobi apa sih yang kamu gemari. Kalau kamu suka nulis, menawarkan jasa Anda kepada klien yang membutuhkan artikel, teks iklan, dan lain-lainnya. Kalau suka masak, ya coba untuk buka catering rumahan. Tawarkan masakan-masakan kamu ke teman-teman, saudara, tetangga, dan juga jangan lupa promosi di media sosial. Terus kemudian kalau kamu suka mengelola sesuatu, kenapa nggak bikin layanan event organizer? Yang pasti seru banget dan kamu bisa melakukan hobi kamu while working. Kemudian nomor 3, belajar dari banyak sumber. Hal-hal di sekitar kamu memiliki banyak potensi untuk dijadikan sumber pembelajaran bisnis kamu. Di YouTube misalnya, tinggal search aja materinya. Sekarang nggak perlu mahal untuk kita bisa mendapatkan ilmu ya. Intinya banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan pula untuk kesuksesan bisnis kamu, asal kitanya nggak malas. Aku harap Tiara semangat terus ya, dan semoga jawabannya ini bisa menjawab pertanyaan kamu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, halo Kak Putri, apa kabar? Perkenalkan saya Angga. Halo Angga, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana bisnis? Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, Angga, melakukan perencanaan usaha adalah satu hal yang harus dilakukan apabila kamu mau memulai bisnis ya. Dengan perencanaan yang bagus dan matang, tentu saja bisnisnya nanti akan lebih mudah dijalaninya dan juga meminimalisir loss. Dalam membuat rencana bisnis yang baik dan efektif, pastikan semua faktor dalam bisnis dipertimbangkan dan diperhatikan dengan baik. Jangan ada yang luput. Beberapa hal yang penting untuk kamu pertimbangkan dalam merencanakan bisnis itu diantaranya adalah pertama modal ya. Tentunya modal merupakan hal yang nggak bisa dipisahkan dari dunia bisnis. Pokoknya kamu, kalau menurut aku, kalau kalian adalah pengusaha rumahan, start small, nggak perlu minjem duit banyak untuk memulai usaha. Mulai aja dengan apa yang kamu punya. Dari situ, kalian bisa sekalian tes marketnya, tes ombak, kira-kira model bisnis seperti itu digandrungi atau bisa fly nggak di target market yang kamu tuju. Oke, berikutnya adalah jenis usaha. Nah, jenis usaha sangat menentukan detail dari perencanaan bisnis kamu. Dengan menentukan jenis usaha yang kamu kelola, maka kamu akan mengetahui seperti apa kebutuhan operasional yang harus dipenuhi. Gitu, makanya alangkah baiknya kalau memulainya itu dari hobi sendiri ya. Jadi sekiranya kan kita udah tahu sedikit-sedikit atau banyak tentang how the thing works gitu. Setiap usaha yang kamu pilih tentunya memiliki perhitungan dan modal yang berbeda. Jadi pastikan jenis usaha yang kamu pilih adalah jenis usaha yang tepat untuk kamu. Lalu lokasi. Menentukan lokasi usaha yang kamu jalani itu sangat penting dan harus diperhitungkan dengan baik. Kalian harus cek juga, kembali lagi ke market research ya. Kira-kira target market yang kalian tuju itu ada di mana? Kalau misalnya kalian berjualan online, target market yang kalian tuju itu biasanya pakai sosial media apa? Jangan menyasar misalnya nih,
Oke, target marketku adalah manula, oma-oma dan opa-opa. Terus kamu maksimalkan marketingnya justru di TikTok, di mana mereka nggak ada sedikit gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kemudian marketing strategi ya. Nah, marketing strategi ini juga berhubungan erat dengan marketing research. Makanya aku bilang di awal juga penting banget untuk kalian bisa melakukan marketing research yang baik terlebih dahulu sebelum kalian memulai any kind of business. Itu penting banget menurut aku. Karena dari situlah bisa lahir insight-insight, pengetahuan-pengetahuan baru yang pastinya bisa banget membantu kamu dalam melanjutkan atau memulai bisnis kamu. Oke. Semoga jawabannya bisa membantu ya, Angga. Sementara itu aja pertanyaannya, semoga kelas yang kalian tonton ini bisa membantu kamu dalam berinovasi, at least memberikan ide untuk kalian memulai. Dan pesan dari aku, jangan takut untuk memulai, start small aja, nggak perlu langsung gebiar gede, start small, lalu lakukan marketing research yang teliti dan juga tes dulu marketnya. Ketika kalian sudah mendapatkan jenis bisnis yang sekiranya oke, ini bisa nih, banyak peminatnya segala macam, lalu tekuni, jangan anggot-anggotan, oke? Semoga sesi tanya jawab minggu ini bisa membantu permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi di dunia bisnis ya. Terima kasih.